Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, terima kasih teman-teman telah mensupport channel ini dengan cara menonton video-video channel ini dan subscribe channel ini. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal membahas tentang serba-serbi atau mengupas tuntas informasi mengenai ujian tulis UGM ataupun yang biasa kalian kenal sebagai UTUL UGM. Soalnya banyak dari teman-teman yang masih misinformasi, kayak teman-teman belum tahu nih gimana cara daftarnya, terus di UTUL itu yang diujikan apa aja. Nah, di video ini akan aku bahas nih. Nah, tapi sebelum video dimulai, sama kayak yang kemarin-kemarin, teman-teman subscribe dulu channelku agar channelku lebih bisa berkembang dan aku lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke? Nah guys, jadi nanti seluruh informasi yang akan aku berikan ke kalian, yang akan aku share ke kalian, ini merupakan informasi resmi dari universitas ya guys. Jadi jangan berasumsi kalau ini nanti Panji salah ngasih tahu informasinya. Itu enggak, ini informasi resmi yang diberikan oleh universitas. Oke, mari kita mulai videonya. Yang pertama, apa sih UTUL UGM? Nah, UTUL UGM merupakan jalur masuk ataupun jalur seleksi masuk terakhir. Jalur masuk terakhir untuk teman-teman bisa menjadi bagian dari Universitas Gadjah Mada nih. Nah, pada tahun 2020 ini, UTUL UGM menggunakan kombinasi dari skor UTBK yang telah teman-teman kerjakan di sebelumnya. Jadi teman-teman kalau yang mau ikut UTUL UGM harus mengikuti UTBK dahulu. Jadi teman-teman kalau yang tidak mengikuti UTBK tidak bisa ikut UTUL UGM karena UTUL UGM menggunakan kombinasi skor UTBK. Tapi ingat ya guys, UTUL UGM ini merupakan jalur mandiri yang diselenggarakan oleh UGM tanpa campur tangan pihak lain. Artinya ini merupakan pure yang seluruh kebijakan yang buat UGM, gak kayak SBMPTN yang itu merupakan seleksi nasional. Pada tahun 2020 ini, UGM memberikan kesempatan bagi teman-teman angkatan 2018, 2019, dan tentunya kepada angkatan 2020 untuk mengikuti ujian tulis UGM. Nah, jadi teman-teman yang dari angkatan 2017 sudah tidak bisa mengikuti UTUL UGM ini ya guys. Nah, buat teman-teman yang tanya, Kak, di UGM itu ada berapa jenis atau kelompok ujian? Jawabannya ada 3, yaitu Soshum, Saintek, dan campuran. Nah, peserta UTUL UGM ini diperbolehkan untuk mengikuti seluruh jenis atau kelompok ujiannya nih guys. Nah, yang kedua adalah syarat menjadi peserta UTUL UGM. Itu apa aja sih? Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, teman-teman itu merupakan lulusan MA, SMA, atau SMK atau sederajat pada tahun 2018, 2019, dan 2020 dengan dibuktikan adanya surat keterangan lulus atau surat keterangan hasil UN atau surat kelulusan. Dan nanti surat-surat itu, salah satu surat dari 3 itu dibawa pada saat ujian. Yang ketiga adalah memiliki sertifikat hasil UTBK 2020. Terus yang keempat, memiliki kesehatan yang memadai sesuai dengan program studi yang diambil. Jadi di beberapa program studi itu ada persyaratan tentang kesehatan kalian nih guys. Teman-teman ada yang nggak boleh buta warna, teman-teman ada yang harus sehat secara fisik, dan lain-lain. Next, untuk informasi yang ketiga adalah bagaimana step-step atau bagaimana cara mendaftar UTUL UGM nih guys. Yang pertama adalah teman-teman membuat akun pada laman umugm.ac.id/admisi. Nah, di sana teman-teman membuat akun menggunakan email, serta nanti teman-teman diarahkan untuk mengisi beberapa biodata yang diperlukan. Setelah itu, teman-teman berhak memilih 3 program studi.
yaitu sarjana terapan atau D4 dan atau program studi sarjana. Oke, jadi teman-teman boleh memilih ketiga-tiganya itu sarjana terapan atau D4, ataupun ketiga-tiganya itu program sarjana, atau boleh juga di mix antara sarjana dengan yang diploma. Oh iya, perlu diingat ya, teman-teman waktu memilih program studinya itu menunjukkan skala prioritas, yaitu mulai dari pilihan 1, 2, 3 itu menunjukkan skala prioritas. Jadi teman-teman nggak boleh random. Teman-teman harus menempatkan prioritas pertama teman-teman di pilihan pertama dan prioritas selanjutnya di bawahnya. Terus step yang kedua adalah mengisi biodata serta mengupload beberapa dokumen yang diperlukan, yaitu syarat-syarat yang sebelumnya udah aku share ke kalian. Step yang ketiga adalah melakukan pembayaran pendaftaran melalui beberapa bank di Indonesia, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, BPD DIY, dan juga CIMB Niaga. Nah, cara pembayarannya nanti teman-teman bisa lihat di informasi di laman ataupun di akun teman-teman sendiri. Nah, besaran pembayaran ini ditentukan oleh jenis atau kelompok ujian yang teman-teman ambil. Untuk SOSHUM, teman-teman harus melakukan pembayaran sebesar Rp325.000, Saintek Rp325.000, serta kelompok campuran Rp350.000. Nah, besaran ini itu merupakan besaran pembayaran untuk lokasi tes di Yogyakarta. Nah, untuk teman-teman yang memilih lokasi tes di luar Yogyakarta, ada perbedaan nominal nih teman-teman. Untuk kelompok SOSHUM, teman-teman harus melakukan pembayaran sebesar Rp550.000, Saintek Rp550.000, serta kelompok campuran Rp575.000. Oh iya, perlu diingat, seluruh besaran atau seluruh nominal pembayaran ini sudah mencakup 3 pilihan program studi yang teman-teman ambil. Ini nggak membeda-bedakan nih, teman-teman milih 1 ya bayarnya segitu, milih 2 ya segitu, milih 3 ya segitu. Beda sama univ sebelah yang kalau misalkan mau menambah program studi juga harus menambah biaya pendaftaran kayak gitu. Kalau di sini ya kayak gitu, semuanya sama. Nah, step yang keempat adalah teman-teman mencetak bukti pendaftaran pada akun admisi kalian masing-masing. Selanjutnya, step yang terakhir adalah teman-teman mencetak kartu ujian UTUL UGM yang tertera jadwal ujiannya kapan, lokasinya di mana. Nah, untuk jadwal pencetakan ini nanti bakalan diinformasikan lebih lanjut oleh pihak universitas. Oke, jadi teman-teman nunggu aja di halaman admisi kalian, nanti scroll-scroll aja, nanti kalau misalkan udah bisa dicetak ya teman-teman cetak kayak gitu. Oke, informasi yang keempat adalah jadwal ujian dan materi yang diujikan. Jadi, pendaftaran UTUL UGM ini berlangsung secara online yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni sampai 8 Juli 2020. Pembayaran bisa dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak universitas, yaitu tertera pada struk tagihan pembayaran teman-teman. Itu biasanya PIN-nya itu valid antara 3 sampai 4 atau 5 hari gitu. Terus teman-teman mulai mencetak kartu ujian itu pada tanggal 16 Juli. Ini mulainya 16 Juli ya guys, bukan pada tanggal 16 Juli ini mulainya. Terus tes UTUL UGM ini dilakukan pada tanggal 26 Juli 2020. Serta nanti pengumumannya akan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2020. Nah, setelah pengumuman ini, teman-teman bisa nih langsung mengikuti PPSNB. Nanti bakal aku share PPSNB itu apa. Nah, untuk teman-teman yang tanya, materi yang diujikan itu apa aja? Nah, materi ujian yang diujikan itu ada tes kemampuan dasar umum atau TKDU yang meliputi matematika dasar, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Terus ada lagi
TKD Soshum, itu meliputi sosiologi, sejarah, geografi, dan ekonomi. Terus TKD Saintek itu meliputi matematika IPA ini, terus biologi, fisika, dan kimia. Terus ada satu lagi namanya tes potensi akademik. Jadi teman-teman yang mengambil Soshum ini contohnya ya, teman-teman itu mengerjakan 3 tipe soal atau 3 sesi, yaitu TKDU, TKD Soshum, dan TPA. Begitu pula dengan teman-teman yang ngambil di Saintek. Terus teman-teman yang ambil di campuran, berarti teman-teman mengerjakan seluruh materi yang diujikan, yaitu TKD Soshum, TKD Saintek, TKDU, dan TPA. Terus informasi yang kelima adalah lokasi ujiannya. Nah, buat teman-teman yang tanya lokasi ujiannya di mana, itu nanti bakal diinformasikan oleh Universitas Gadjah Mada lebih lanjut, karena ini juga sedang ada pandemi COVID-19 kan. Nah, jadi mungkin ada sedikit perubahan, tapi aku juga nggak tahu ya. Tapi biasanya kalau yang lokasi ujiannya di Jogja itu, UGM kayak nge-booking SMP, SMA, dan universitas lain di Yogyakarta untuk lokasi ujiannya. Terus, untuk teman-teman yang milih tes di luar Jogja, lokasinya biasanya di kota-kota besar, yaitu di Jakarta, Pekanbaru, Medan, dan Surabaya. Oke guys, itu beberapa informasi mengenai Utologi M yang udah aku kupas tuntas di video ini. Nah, aku harap teman-teman tidak ada miskom lagi, dan teman-teman kayak, oh jadi begini tahu Utologi M tuh. Nah, jadi teman-teman ini menambah wawasan mengenai Utologi M itu kayak gimana. Oh ya, di video selanjutnya aku bakal memberikan informasi, aku bakal nge-share tentang serba-serbi utul ataupun cara belajar aku, dan beberapa informasi terkait Universitas Gadjah Mada yang lain. So, stay tune di channel ini dengan cara mensubscribe agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Aku doain kalian bisa mengejar impian kalian untuk menjadi Gadjah Mada Muda 2020 ya. Aku tunggu di UGM. See you!